Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Menjelang bulan Zulhijjah, maka ada baiknya kita untuk mengulang-ulang kembali pengetahuan kita atau ilmu kita yang berkait dengan bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah keutamaan apa yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sebagian kaum muslimin bisa jadi tidak tahu atau tidak menyadari bahwa ternyata keutamaan beramal soleh atau beribadah di 10 hari bulan Zulhijjah itu sangat besar sekali. Bahkan ada para ulama yang menyatakan besarnya keutamaan beribadah atau beramal soleh di dalam 10 hari bulan Zulhijjah itu lebih besar daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tentunya kalau kita memang bisa beramal di dalam hari-hari tersebut, maka sayang sekali kalau kita tidak berusaha melakukannya. Nah, di antara keterangannya, antara lain disebutkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di situ Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Maksudnya hari-hari yang 10 daripada bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Artinya jihad fisabilillah apakah juga tidak lebih utama daripada beramal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah tersebut? Itu kan? Nah, maka Rasulullah menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Jadi ternyata pahala jihad fisabilillah pun kalah oleh pahala yang didapat oleh orang-orang yang beramal di dalam 10 hari bulan Zulhijjah itu. Tapi Rasulullah melanjutkan, kecuali orang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, lalu orang itu tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya orang itu telah berjuang fisabilillah dengan diri atau dengan nyawa dan hartanya, lalu dia meninggal dunia, meninggal syahid fisabilillah. Nah, jadi poin yang ingin kita garis bawahi di sini adalah ternyata begitu besar sekali pahala atau keutamaan beramal soleh di 10 hari bulan Zulhijjah. Lalu kalau kita ingin beramal di hari-hari tersebut, amal apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebenarnya perlu kita pahami dulu bahwa amal soleh apapun di dalam bulan ini atau di dalam hari yang 10 itu boleh-boleh saja untuk dilakukan. Anda mau memperbanyak baca Al-Quran, silahkan. Anda mau memperbanyak zikir, silahkan. Anda mau memperbanyak sedekah, silahkan. Anda mau memperbanyak puasa, silahkan. Silahkan saja, kecuali di hari-hari tasyrik, ya, karena hari-hari tersebut haram melakukan puasa. Ya, hari-hari tasyrik dan juga hari raya Idul Adha itu diharamkan bagi kita untuk melakukan puasa. Nah, selebihnya silahkan saja. Di hari 10 bulan Zulhijjah itu Anda mau isi dengan ibadah apapun bentuknya, silahkan saja. Namun ya, kalau dari keterangan para alim ulama, tentunya berdasarkan ayat dan hadis, ya, di antara amalan yang dianjurkan, ya, yang sangat dianjurkan itu adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa? Ya bisa takbir, tahlil dan tahmid. Itu menurut sebuah hadis keterangan dari riwayat Imam Ahmad, ya. Nah, kenapa zikir di sini kok dianjurkan sekali di dalam hari-hari tersebut? Karena salah satunya dalilnya adalah sebuah firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 28. Allah mengatakan, wa yazkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyamin ma'lumat, hari-hari yang telah ditentukan.
Nah, apa yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan? Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir kita jumpai keterangan bahwa menurut Ibnu Abbas, hari-hari yang telah ditentukan itu maksudnya adalah 10 hari bulan Zulhijjah. Ya. Nah, itu makanya dianjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari tersebut, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa? Boleh apa saja sebetulnya. Cuma yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, itu zikir yang disebutkan adalah tahlil, takbir dan tahmid, ya. Jadi kita memperbanyak tahlil yaitu ucapan la ilaha illallah, memperbanyak takbir ucapan Allahu Akbar, dan memperbanyak tahmid ucapan alhamdulillah dan dengan keragamannya, ya. Biasanya kan dalam 10 hari bulan Zulhijjah itu, ya, dari hari ke-9 sampai hari-hari tasyrik itu kan dihidupkan dengan kalimat takbir yang sudah terkenal, ya. Ya, seperti kalimat takbir Idul Fitri juga, ya. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Nah, dalam kalimat takbir tersebut itu sudah terdapat tahlilnya, sudah terdapat takbirnya, dan sudah terdapat tahmid di dalamnya. Seterusnya apalagi amal soleh yang dianjurkan, ya, yang dicontohkan gitu, yang ada termaktub dalam keterangan ulama atau hadis Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi saya ingatkan, amal soleh apapun sebenarnya boleh, ya. Cuman yang tercantum dalam hadis itu selain takbir tadi adalah juga berpuasa, ya. Karena Imam Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsirnya bahwa wa fi sunani Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu hadzal asyra. Artinya dalam kitab Sunan Imam Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan puasa di hari-hari 10 ini. Jadi itulah mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10, ya. Itu kita perbanyak puasa. Kecuali tanggal 10-nya itu harus diingat bahwa puasanya itu hanya sampai orang sholat Idul Adha saja. Karena setelah sholat Idul Adha nggak boleh lagi kita berpuasa itu, ya. Kita harus berbuka, ya. Jadi menahan laparnya itu hanya dari paginya sampai selesainya orang melakukan sholat Idul Adha, gitu, ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah keterangan tentang bagaimana keutamaan menghidupkan hari-hari yang ada dalam bulan Zulhijjah, terutama 10 hari bulan Zulhijjah itu, ya, dengan amal-amal soleh, dengan amal ibadah. Bahkan dalam kitab Ihya Ulumuddin kita juga menjumpai keterangan bahwa menghidupkan malam 10 bulan Zulhijjah itu mengimbangi atau seimbang pahalanya dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ya, tentunya sebetulnya di hari apapun kita sebaiknya memang mengisi diri kita dengan ibadah. Namun hari-hari yang telah kita sebutkan ini mengandung keutamaan yang lebih, ya. Maka tentunya kita harus lebih gigih lagi, lebih terdorong lagi untuk melakukan ibadah atau amal-amal soleh di dalamnya. Demikianlah keterangan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.